Baik saudara, ya pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Wahyu pasal 3 dan kita akan membahas tentang jemaat di Laodikia. Ini adalah sesi terakhir dari seri pembahasan kita terkait dengan 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil yang ditulis oleh Yohanes di dalam kendali Roh Kudus. Pesan-pesan yang kita dapatkan beragam. Yesus digambarkan secara berbeda-beda di dalam setiap jemaat. Tentu ada pesan-pesan yang khusus yang disampaikan kepada setiap jemaat yang juga relevan bagi kita hari ini. Ya, saya harap kita diberkati dengan seri khotbah ini. Dan pagi hari ini kita akan melihat Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia, saudara. Ya. Saya akan bacakan sebentar buat kita semua. Saudara perhatikan di teks saudara. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Mungkin di Alkitab saudara permulaan dari ciptaan Allah. Sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dia, dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Nah, saudara, Laodikia. Laodikia. Nama kota ini sebenarnya diambil dari istri Antiochus II yang membangun kota Laodikia ini, istri pertamanya. Ya, karena Antiochus II itu punya 2 istri, tapi jangan ditiru. Istri pertamanya adalah Laodike namanya. Laodike ini sendiri artinya dalam bahasa Yunani itu Laos dan Dike. Itu adalah keadilan dari rakyat atau untuk rakyat. Bisa juga kebenaran dari rakyat atau untuk rakyat. Kota ini dibangun di abad ketiga sebelum Masehi oleh Antiochus II sebagai hadiah bagi istrinya. Luar biasa ya, hadiah untuk istrinya saja satu kota dibangun. Ini menarik ya. Luar biasa. Siapa sekarang begitu? Istrinya ulang tahun, minta hadiah apa ya? Bangun aku satu kota. Ya. Nah, itu dia Laodikia. Nah,
kita mau melihat seperti biasanya bagaimana Kristus digambarkan kepada jemaat di Laodikia. Tolong ditampilkan ya. Kalau kita lihat ayat 14 dikatakan begini, inilah firman dari Amin. Ya, Amin. Dulu jemaat kita ada namanya Amin Trisno. Ya, Pak Amin. Amin. Ya. Amin ini sebenarnya artinya sungguh. Ya, sungguh pasti. Nah, amin ini sendiri berasal dari kosakata orang Ibrani. Ya. Nah, sungguh. Tetapi kata amin ini ya terkait dengan satu sifat, yaitu setia dan benar. Jadi kalau kita bilang amin saudara, amin, ada sifat yang mengikutinya. Aminnya kita itu harus diikuti oleh kesetiaan dan kebenaran. Makanya sering saya bilang, betul ke amin. Nah kadang-kadang amin kita latah, betul nggak? Ya kan? Latah amin kita. Tetapi kata amin itu nggak salah loh. Kalau kita bilang amin, amin, berarti itu artinya sungguh, sungguh aku percaya, dan karena aku percaya, aku mengikutinya dengan sifat setia dan benar. Makanya di Injil waktu Yesus bicara sama orang-orang tolong bicara, seringkali Yesus memakai kata ini, amin, amin, lego humin. Sesungguhnya aku bicara kepadamu. Karena apa yang aku bicarakan ini benar adanya, lahir dari sifatku yang benar. Makanya dalam teks Yunani-nya sering ditulis amen, amen, lego humin. Lego itu artinya aku berbicara, humin itu kepadamu, pada kamu sama. Ya, jadi itu. Jadi Kristus diperkenalkan dengan satu atribut, yaitu amin. Tetapi amin itu diikuti oleh keterangan bahwa Kristus itu adalah saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah atau permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini nanti dikutip oleh saksi Yehova, lalu mereka mengatakan bahwa nah ini loh ciptaan Allah yang pertama tuh Kristus. Jadi Kristus itu diciptakan katanya. Jadi Kristus itu bukan Allah. Padahal saudara, di dalam teks aslinya permulaan dari ciptaan Allah itu tidak harus selalu dipahami kronologis. Itu justru lebih tepat dipahami sebagai sumber. Makanya Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan, saya tidak begitu hafal, dikatakan begini, ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Kristus itu adalah sumber ciptaan. Dia adalah pencipta itu sendiri, saudara. Ya. Jadi Kristus digambarkan sebagai saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa maknanya ini bagi jemaat pada waktu itu? Secara singkat, ini mewakili seluruh kerinduan Allah terhadap gereja di Laodikia, agar mereka menjadi gereja yang sungguh-sungguh. Itu tadi amin, betul? Kesungguhan itu diikuti dengan sifat yang setia dan benar. Tidak ada orang sungguh-sungguh kepada Allah tapi nggak setia sama Tuhan. Itu nggak ada itu. Saya mencintai Allah lebih daripada apapun. Jesus, I love you to the moon. Aku mencintai Allah, tapi nggak setia. Hidupnya nggak benar. Nggak ada itu. Itu namanya cinta palsu. Betul? Cinta yang hanya di bibir saja. Cinta yang tidak keluar dari hati. Betul saudara? Cinta kepada Tuhan, ketika kita mengatakan kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka itu harus diikuti oleh kesetiaan dan kebenaran. Itu tidak bisa ditawar.
Saudara. Makanya Kristus diperkenalkan sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Karena Kristus memang melekat kepadanya kesetiaan dan kebenaran. Ya. Kepada jemaat di Laodikia, saudara-saudara, mereka harus melihat dengan terang seperti apa Kristus yang mereka sembah, seperti apa Kristus yang mereka akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Kristus yang mereka akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Kristus yang sungguh-sungguh, yang pasti, kesungguhan dan kepastiannya diikuti dengan kesetiaan dan kebenarannya, saudara. Sehingga Kristus memiliki kerinduan yang begitu besar agar jemaat di Laodikia menjadi gereja yang sungguh-sungguh, dan kesungguhan itu harus ditampilkan di dalam kesetiaan dan kebenaran. Itu dia, saudara. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Next, apa yang mereka hadapi di Laodikia? Orang-orang di Laodikia itu adalah orang-orang kaya, saudara-saudara. Gereja di Laodikia itu adalah gereja yang sangat kaya secara harta, ya, kaya raya. Ya, sekitar tahun 60-an atau awal-awal tahun 60-an, gempa bumi terjadi sangat hebat dan kota Laodikia itu hancur, saudara. Tapi Laodikia satu-satunya kota yang gak perlu bantuan Roma untuk membangun kota itu. Mereka bisa bangun sendiri. Dikasih bantuan, "Nih tak bantu kamu," kata Roma, karena waktu itu Roma kan menjajah negara Asia kan. "Tak bantu." Laodikia bilang, "Gak perlu bro, kami punya uang. Apa yang gak ada pada kami? Emas ada. Oh banyak. Kami kaya." Itu nanti menjadi kesombongan mereka. Kekayaan mereka nanti menjadi ketidaksungguhan mereka, menggerus kesetiaan mereka, menggerus kebenaran yang ada dalam diri mereka, saudara. Ini menjadi alasan sebenarnya buat kita. Possession atau kepemilikan kadang-kadang membuat kita menormalisasikan ketidaksetiaan. Kadang-kadang membuat kita menormalisasikan ketidakbenaran dan ketidaksungguhan kepada Tuhan. Iya kan? Dan hari ini zaman di mana segala sesuatu serba canggih, ini menjadi tidak kentara, sangat tipis. Ya, sangat tipis ini pemisahnya, saudara-saudara. Mana ketidaksetiaan, mana kesetiaan, itu tipis sekali. Ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang cerdas-cerdas, mampu berargumentasi, ya, yang tidak setia menjadi setia, betul? Iya kan? Argumentasi tadi ya. Yang tidak benar menjadi benar. Ya. Seperti itu. Nah, mereka memiliki begitu banyak kelebihan, tapi perhatikan, dari sejarah kota Laodikia, kelebihan-kelebihan yang mereka punyai itu tidak kekal. Satu kali gempa bumi habis semua, betul gak? Walaupun mereka bisa membangun dengan biaya sendiri. Tetapi bagaimanapun, materi itu tidak kekal. Lalu di satu sisi, mereka diperhadapkan dengan Allah yang kekal, sumber segala ciptaan. Iya kan yang tadi kan? Mereka berhadapan dengan sumber segala ciptaan. Mereka berhadapan dengan pencipta. Di satu sisi mereka memuja ciptaan. Kristus adalah pencipta, tetapi gereja di Laodikia sibuk dengan ciptaan. Ya. Saudara, menyedihkan bahwa ada satu film yang sudah dirilis dari tahun 2023 berseri. Itu judulnya Religion Business, bisnis agama. Coba sekali-sekali itu nonton. Waduh,
itu dibuka sedemikian rupa. Bagaimana gereja memuja ciptaan ketimbang pencipta. Ya, adalah suatu fakta hari ini. Kalau ada gereja dibuka lalu rugi, tutup, biarpun jemaatnya banyak. Di mall gereja buka, setahun rugi, tutup. Itu fakta, saudara. Memang gereja butuh uang loh, betul? Tapi hari ini motivasi membuka banyak pelayanan itu bukan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ini tidak mewakili seluruh ya. Kalau contoh itu tidak pernah mewakili keseluruhan. Hari ini banyak motivasi untuk membuka pelayanan itu bukan untuk melebarkan kerajaan Allah, tetapi untuk mengisi pundi-pundi kekayaan. Dan itu bukan rahasia, itu bukan fitnah, itu bukan gibah, bukan. Hari ini banyak orang-orang Kristen yang material sentris. Kalau Anda ke gereja, Anda makin miskin, berarti Anda salah. Gereja salah. Kalau Anda ke gereja, makin banyak persoalan hidup, berarti salah Anda ke gereja. Tapi kalau Anda ke gereja, lalu makin kaya, berarti benar sudah Anda ke gereja. Itu pemikiran yang sekarang banyak tumbuh di kalangan orang-orang Kristen, saudara-saudara. Mereka memuja ciptaan lebih daripada pencipta. Mereka mencari ciptaan, harta, lebih daripada menginginkan pencipta. Mereka menginginkan ciptaan lebih daripada menginginkan pencipta itu sendiri. Makanya lagu tadi itu berat. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Betul? Amin. Kalimat keduanya harus diaminkan juga tuh. Mas, perak dan permata jika dibanding dengan Tuhan tiada artinya. Betul? Ya. Hari ini fenomena ini ada, saudara. Pelayanan gereja banyak dimotivasi supaya saya memperoleh sesuatu. Apakah memperoleh sesuatu dari pelayanan itu salah? Tidak. Bahkan Paulus mengajarkan, jangan memberangus mulut kerbau yang sedang mengirik, betul nggak? Nah, kita ini dianalogikan seperti kerbau memang, ya, betul? Orang-orang berhak mendapatkan penghormatan 2 kali lipat, khususnya mereka yang mengajar dan berkhotbah di antara kamu. Penghormatan 2 kali lipat itu bukan berarti 2 kali Anda hormat. 1, 2 bukan. Termasuk di sana itu kita memang harus memperhatikan kebutuhan gereja akan finansial. Tetapi ingat, itu bukan yang utama. Gereja dibangun supaya gereja menghormati Tuhan, memperlakukan Tuhan secara proporsional. Nanti kita akan lihat itu. Kenapa mereka ditegur. Next. Ya. Mereka ditegur. Jemaat Laodikia satu-satunya jemaat yang gak dipuji apapun. Yang ada cuma teguran. Ya kan? Mereka ditegur oleh Kristus. Di ayat 15 dan 16 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Semua yang kau lakukan itu nyata di depanku. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku muntahkan engkau dari mulutku. Jijik aku kepadamu. Kira-kira paraphrase dari kalimat itu begitu. Apa yang saudara muntahkan? Kalau sesuatu itu membuat mual, betul? Ya kan? Kalau saudara jalan lihat ada kotoran manusia gitu, gimana?
gitu. Ada orang yang gampang gitu kan. Dibayangkan apa aja ada kotor langsung gitu. Gampang mual. Iya kan? Nah, kita akan lihat ini. Teguran kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa jemaat di Laodikia ini ditegur? Ya itu tadi, mereka menjadi kompromi karena mereka kaya. Mereka menormalisasikan, karena mereka kaya, mereka menormalisasikan ketidaksungguhan. Mereka menormalisasikan ketidaksetiaan. Mereka menormalkan ketidakbenaran. Ya. Makanya saudara, ada pepatah saya lupa di mana itu. Semakin sedikit uangmu, engkau cenderung semakin jujur. Benar kan? Iya kan? Semakin sedikit uangmu, kau cenderung semakin jujur. Tapi semakin banyak uangmu, kecenderunganmu semakin tidak jujur. Itu pepatah, itu bukan firman Tuhan. Tapi saya lupa itu pepatah mana ini. Lu benar saudara-saudara. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh, hartanya banyak loh. Ya, saya pernah bilang saudara-saudara, Laodikia itu tidak punya sumber air yang bagus untuk diminum. Di atas ada Hierapolis, mereka punya sumber air panas. Di bawah ada Kolose, mereka punya sumber air dingin. Air panas berguna untuk pengobatan, air dingin berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi Laodikia, sekalipun Laodikia terletak di lembah sungai Likus, mereka tidak memiliki sumber air yang layak untuk diminum. Sehingga Laodikia kuno itu sumber airnya dari mana? Sumber airnya dari dua kota ini. Di pipa, dulu udah ada dulu sudah ada cara untuk mengambil air dari kota lain melalui pipa-pipa semen zaman dulu. Belum ada paralon dulu. Pipa-pipa jadi dialirkan. Konon katanya, ya, air di Laodikia ini karena percampuran antara air dingin dan air panas, ya, jadi dari Kolose masuk, dari Hierapolis masuk. Konon katanya air ini menjadi suam-suam kuku. Dan kalau sumber air panas itu membawa banyak sedimen, kotoran-kotoran. Dan zaman dulu, ya nggak sama dengan zaman sekarang. Semakin dingin air, ini bukan bicara kulkas ya, ini air alam. Semakin dingin air, semakin sehat. Air yang tidak sehat itu air yang suam-suam kuku, banyak mengandung bakteri dan kotoran, sedimen-sedimen, sehingga nggak pantas diminum. Makanya air itu tidak berguna. Air di Laodikia air yang berguna, air di Kolose adalah air yang berguna. Pesannya apa? Pesannya air yang di Laodikia tidak berguna. Sama seperti spiritualitas jemaatnya. Kamu kaya, kamu punya semua, tapi kamu gak berguna di hadapan Kristus. Untuk apa? Firman Allah di dalam Injil berkata, sekalipun kamu memiliki dunia dan semua isinya, jika engkau kehilangan jiwamu, apalah artinya? Apalah gunanya? Jadi saudara-saudara, yang pertama pesannya adalah ketidakbergunaan. Kadang-kadang kita punya banyak, punya talenta, betul? Kita punya kemampuan. Pertanyakan itu, berguna nggak bagi Tuhan itu? Kemampuan, talenta, kesanggupan kita berguna apa enggak? Berguna nggak bagi Tuhan? Berguna nggak bagi gereja itu? Kemampuan-kemampuan kita itu. Orang di Laodikia itu punya banyak sekali kemampuan.
Tetapi sama dengan air yang ada di Laodikia, mereka tidak berguna bagi Tuhan. Makanya kalau nggak berguna, dimuntahkan. Makanya nanti kita lihat, kamu kan menganggap kamu kaya, kamu menganggap kamu punya pakaian bagus, kamu menganggap kamu matanya sehat, semuanya. Ya. Karena di Laodikia itu memang pabrik pakaian wol linen hitam, pakaian yang atau kain yang sangat mahal pada waktu itu. Mereka punya itu. Di sana juga ada salep mata atau obat, ya, kedokteran ada di sana. Di Laodikia juga ada bank pada waktu itu. Jangan kira bank baru ada sekarang. Memang namanya bukan BRI, namanya itu tuh Bank Laodikia. Ada loh. Kurang apa Laodikia? Kaya raya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu anggap dirimu kaya? Kekayaan itu sementara. Beli emas daripadaku supaya kamu betul-betul kaya. Emas yang dimaksud Yesus apa? Ya kekayaan rohani. Beli pakaian, betul gak? Karena kamu menganggap kamu punya pabrik linen kan, punya pabrik wol hitam kan. Kamu menganggap pakaianmu cukup kan, padahal kamu ketelanjanganmu jelas kelihatan di mata Tuhan. Beli supaya kamu gak telanjang di mataku. Kamu punya pabrik obat mata kan, salep mata yang terkenal itu kan. Tapi matamu buta. Beli salep mata supaya matamu bisa melihat. Oh, ini kan unik ya. Kekayaan menjadi penghalang bagi jemaat di Laodikia. Kelebihan menjadi penghalang bagi jemaat di Laodikia untuk mereka menjadi amin. Sungguh untuk mereka menjadi setia dan benar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Memang tidak semua orang kaya itu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kebanyakan. Saya berani ngomong ini, saudara. Kebanyakan orang kaya tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, tidak sungguh-sungguh. Sekalipun itu orang Kristen. Iya kan? Sekalipun itu orang Kristen. Hati-hati. Ini yang ditegur oleh Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Kamu mampu, kamu kaya, kamu punya pusat perbankan dan finansial yang terkenal, kamu punya produksi pakaian yang sangat besar, kamu punya pengobatan yang sangat diperhitungkan, ada sekolah dokter. Ya. Tapi kamu bilang kamu kaya, kamu nggak punya emas yang kekal. Kamu bilang kamu punya pabrik kain, kok kamu masih telanjang di hadapanku? Kamu bilang kamu punya salep mata, obat-obat minyak telinga untuk apa? Obat telinga. Tapi kamu buta. Kamu butuh emas yang kekal supaya kamu betul-betul kaya. Kamu butuh pakaian daripadaku, pakaian putih yang sering dibahas di kitab Wahyu, supaya ketelanjanganmu tidak kelihatan. Kamu butuh salep mata dariku, kata Tuhan, supaya matamu betul-betul tidak buta, bisa melihat. Nah itu dia saudara, bisa melihat. Kita pun begitu sekarang. Kadang-kadang kita ditegur oleh Tuhan karena kelebihan yang kita punya. Kenapa kelebihan yang kita punya menjadi bateri kita ditegur? Ya karena kelebihan itu tidak berguna bagi Tuhan. Kenapa tidak berguna? Karena kita tidak memakainya dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dengan kebenaran. Ayo. Itu dia saudara. Lalu ada yang kedua. Beberapa teolog memberikan juga kemungkinan dasar dari teguran Allah, dasar dari teguran Kristus kepada jemaat di Laodikia. Dan ini terkait dengan perlakuan yang tidak pantas terhadap Yesus.
Ya, pada zaman itu kalau ada tamu bertamu ke rumah kita, ya, biasanya dia akan kita ajak makan. Makan itu pada waktu itu bukan sekedar peristiwa, tetapi ada makna filosofis di dalamnya. Bahwa orang yang kita ajak makan semeja dengan kita adalah orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik, sehingga mereka makan semeja dengan kita. Pada budaya pada waktu itu, kalau sekarang kan makan nggak perlu di meja kan, di kursi angkat kaki satu jadi, gitu. Tapi pada waktu itu nggak begitu. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kita harus menghidangkan anggur, karena anggur pada waktu itu adalah simbol dari penghormatan kepada tamu. Tapi masa itu ada dua jenis anggur yang melambangkan penghormatan yang luar biasa kepada tamu. Yang pertama, anggur itu dicampur dengan air panas. Jadi menyebabkan anggur itu menjadi panas. Atau anggur itu dicampur dengan es yang kadang-kadang berasal dari salju atau es-es apa yang pada waktu itu, sehingga anggur itu menjadi dingin. Jadi kalau kita sebagai tamu waktu itu lalu diberikan kepada kita anggur yang panas, berarti tuan rumah itu menghormati kita, memperlakukan kita secara pantas. Atau diberikan anggur yang dingin, itu pun sama. Tuan rumah itu sedang memperlakukan kita secara pantas, memperlakukan kita secara terhormat. Tetapi jika anggur itu dihidangkan suam-suam kuku, tuan rumah itu sedang menjelaskan bahwa dia tidak menghormati kita. Kita itu tidak pantas dihormati menurut dia. Ya. Jadi ketika Yesus berkata, alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin, itu juga bisa terkait dengan bagaimana orang-orang di Laodikia memperlakukan Kristus. Sama seperti tadi, kekayaan membuat mereka tidak lagi menghormati Kristus sebagai Tuhan. Kekayaan yang mereka punyai, kelebihan yang mereka punyai, menggerus pemahaman mereka, menggerus tindakan-tindakan mereka, sehingga mereka tidak lagi menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Makanya kalau kita lihat di ayat 20 dikatakan apa, saudara-saudara? Aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku membukakan pintu, aku masuk. Aku mau makan bersama dengan dia. Tetapi waktu mereka makan, perlakukanlah Kristus sebagai Tuhan. Jangan mentang-mentang engkau jemaat di Laodikia punya segalanya, lalu engkau tidak menghormati Tuhan sebagai halnya Tuhan. Engkau tidak lagi menghormati Kristus sebagai Allah. Engkau tidak lagi menghormati Kristus sebagai tamu agung di dalam kehidupanmu. Engkau jauh lebih menghormati apa yang ada padamu, kekayaanmu, ya, keuanganmu, ketimbang Kristus. Kenapa Eli dihukum oleh Allah? Karena Eli menghormati anak-anaknya melebihi dia menghormati Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketika Kristus berkata, alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin, ini bicara tentang penghormatan kepada Allah. Bagaimana jemaat di Laodikia diminta untuk menghargai Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari, lebih daripada mereka menghargai pekerjaan mereka, lebih daripada mereka menghargai keuangan mereka, lebih daripada mereka menghargai segala sesuatu di dalam hidup mereka, ya hobi mereka, kesenangan mereka. Penghargaan kepada Kristus harus melampaui penghargaan kepada semua yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya kan? Berapa banyak saudara kalau
nyumbang ke gereja, lalu saudara tidak diterima idenya, saudara marah. Ada yang begitu? Saya udah nyumbang tuh sama gereja, banyak betul saya nyumbang tuh. Berapa? 79.125.125 rupiah. Tapi ide saya nggak diterima. Pendeta macam apa itu? Saya tahu itu pendeta macam-macam. Makanya nggak heran kalau gereja pecah akibat orang-orang kaya. Saya tidak menyalahkan orang kaya. Pas juga di antara kita nggak ada yang kaya-kaya amat juga ya. Jadi pesan ini bukan untuk kita. Iya kan? Betul. Tapi saya sudah melihat orang kaya mulai mengatur jalannya pendeta. Orang kaya sudah mulai mengatur harus begini gereja, harus begini gereja, harus begini gereja. Kenapa? Karena dia nyumbang. Mungkin itu yang menyebabkan di antara kita tidak ada jemaat yang terlalu kaya. Karena yang kaya-kaya nggak tahan di sini. Bukan saya nggak mau diatur, tetapi motif dari pengaturan itu yang kadang lebih menghormati kekayaan ketimbang Kristus. Saudara, itu teguran kepada jemaat di Laodikia. Kamu menyambut aku, yes. Kamu memberi aku minum anggur, tapi yang kamu kasih anggur suam-suam kuku. Kamu menghina aku. Kamu tidak memperlakukan aku proporsional. Makanya sering kan saya bilang kan, perlakukanlah Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai mesin ATM, bukan sekadar penjawab masalah kita. Iya kan? Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan itu sebagai alat bantu. Kalau kaki kita patah, lalu diobati pasang gips, lalu kita pakai apa? Apa ini? Tongkat. Sebulan kemudian kaki kita sembuh. Yang saudara buang pertama apa? Bukankah tongkat itu yang menopang Anda selama beberapa tahun ini? Beberapa bulan ini? Tapi yang pertama Anda buang apa? Tongkat itu. Oke, di dalam kehidupan normal itu tidak salah. Tapi kadang-kadang itu juga kita perlakukan kepada Tuhan. Berapa liter air mata kita susah datang sama Tuhan. Masih nyanyi pertama, ya Tuhanku. Biasanya biasa aja tuh. Ya Tuhan, aku hendak. Salah? Tidak. Firman Tuhan juga berkata, aku menampung air matamu di kebun. Dalam Mazmur berkata, Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tetapi tetaplah begitu, tetaplah berserah sama Tuhan, tetaplah hormati Tuhan ketika persoalanmu selesai. Jangan ketika persoalan kita selesai, jadwal gereja pun kita lupa. Pak, saya lupa jam berapa kita ibadah setiap minggu ya selama ini ya. Lalu saya jawab jam 7.59. Begitu persoalannya selesai, begitu masalah tercover, begitu masalahnya well done, kita nggak lagi seperti itu kepada Tuhan. Itu persoalannya, saudara. Hati kita hancur di hadapan Tuhan itu bagus. Makanya ada seorang yang berkata, saudara, hari ini gereja kekurangan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hancur bukan karena masalah, tetapi hancur karena penghormatan kepada Allah, saudara. Pernahkah kita merasakan saking kita hormatnya kepada Allah, kita nggak bisa berkata-kata dan kita menangis di hadapan Allah? Kalau saya mendoakan orang yang sedang masalah dan orang itu nangis, itu biasa. Biasa itu, namanya juga ada masalah. Betul nggak? Biasa itu. Itu 4 kali ingus masuk, sinusitis.
Tapi kalau kita berdoa kepada orang-orang yang rindu akan Allah, dan kerinduan itu membawa dia kepada hal dia hancur hati dan menangis, itu luar biasa. Saya tidak begitu bangga kalau musir-musir setan-setan keluar. Biasa itu. Orang setan lihat wajah saya aja dia takut. Itu biasa. Kalau ada orang musir setan lalu keluar lalu pamer-pamer, cemen. Tapi berbahagialah kalau Tuhan memakai tangan Anda atau suara Anda atau apapun dari Anda membawa orang kepada ridha Allah. Dan kerinduan itu membawa dia kepada kehancuran hati. Daud pernah berkata, betul nggak? Hatiku hancur karena hukummu. Hukum-hukum itu bukan dia dihukum Tuhan, karena firman-Mu maksudnya. Karena hukum-hukum itu dalam bahasanya karena ketentuan-ketentuan-Mu, Toratmu. Hatiku hancur karena hukum-hukum-Mu. Rindu aku menantikan. Betul nggak? Daud kan berkata gitu kan? Jadi kehancuran Daud itu bukan karena dia dikejar musuhnya. Nah, kalau kita kan beda. Kita hancur karena uang habis. Ya kan? Kadang. Tapi memang lebih sering gitu memang. Kita hancur karena masalah. Apa masalah kalau kita hancur karena masalah di hadapan Tuhan? Enggak, sekali lagi saya enggak. Tapi tetaplah begitu. Sementara kita merindukan hadirat Allah dalam diri kita. Amin, saudara. Begitu. Jangan karena nanti kita udah bebas dari semua persoalan hidup, lalu Tuhan yang pertama kita tinggalkan. Seperti tongkat tadi, udah sembuh kaki gua deh, ya kan? Pertama yang kita buang apa? Tongkat. Di dalam hal seperti itu yang itu betul. Gak mungkin juga saudara sembuh lalu tetap bawa tongkat kan? Tapi jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Maksudnya begitu, saudara-saudara. Jemaat di Laodikia memperlakukan Tuhan seperti itu, saudara. Mereka kaya, ya. Yang pertama mereka buang itu Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu kok nggak memperlakukan aku proporsional? Kamu nggak panas, nggak dingin. Anggur yang kamu berikan kok nggak panas. Anggur yang kamu berikan kok nggak dingin. Kok suam-suam kuku? Kamu kan tahu, kalau ada tuan rumah yang memberikan anggur suam-suam kuku itu kan penghinaan. Kok kamu menghina aku? Mentang-mentang kamu kaya ya? Kira-kira begitu tuh. Ya kan? Makanya di awal dikatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia, dan yang Tuhan inginkan adalah perlakukanlah Kristus dengan cara yang benar. Perlakukanlah dengan sungguh-sungguh, disertai dengan kesetiaan dan kebenaran. Apapun kondisi yang kita hadapi, tetaplah perlakukan Kristus sebagai Tuhan. Begitu, saudara. Zaman sekarang godaan untuk menjadi orang yang tidak cinta Tuhan itu besar sekali, saudara, besar sekali. Beda kayak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu belum ada Android, belum ada iOS, belum ada Mac, apa segala macam. Ya, kita belum membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ya kan? Dan sebagainya. Tapi sekarang semakin canggih teknologi, potensi untuk menjauh dari Tuhan itu semakin besar, saudara. Iya, itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Ya, apa kelebihan kita hari ini? Jangan bilang saya nggak punya kelebihan apa-apa, Pak. Mesti ada. Ya kan? Mesti ada. Pakai semua itu untuk menghormati Tuhan. Pakai semua itu untuk berharga bagi Tuhan. Pakai semua itu supaya berguna bagi Tuhan, berguna bagi gereja, berguna bagi pelayanan, berguna bagi masyarakat dan sebagainya. Ya kan? Di luar sana kita bagaimana caranya berguna? Ya menjadi saksi yang setia dan benar. Buat siapa kita menjadi saksi? Buat tetanggamu. Lo benar loh, saudara. Jadilah saksi buat tetanggamu.
Jangan kita dikenal sebagai orang Kristen yang rajin sekali ke gereja, tapi nggak jadi saksi. Dia tuh percuma orang Kristen tuh, mulutnya pahit. Jadi kalau dia ngomong tuh langsung tetangganya pahit. Pahit mulutnya itu. Percuma dia tuh orang Kristen. Kalau gibah dari jam 6 pagi sampai 6.15 bisa. Sore. Wah, kita tidak memperlakukan Kristus dengan cara yang benar itu. Betul? Karena apa? Firman Tuhan dalam Matius apa? Hendaklah kebaikan hati itu diketahui semua orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan benar. Dan nah ini yang penting. Jadi apapun sikap kita di luar sana, itu selalu terkait dengan Bapa di sorga. Itu saksi yang setia dan benar. Betul? Kalau Anda diberikan tanggung jawab, kerjakan dengan setia dan benar. Kerjakan. Wah, itu nilai, saudara-saudara. Manusia nggak menghargai Anda, nggak apa-apa. Tuhan menghargai kita. Oh, penghargaan dari Tuhan itu yang utama. Amin. Memang penghargaan dari Tuhan tidak mungkin masuk status Facebook. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin juga di-like oleh Santoro Jagat. Penghargaan dari manusia mungkin. Terima kasih Bapak A karena hari ini memberikan AC kepada gereja. Itu kemarin baru saya lihat di Facebook, ada teman saya begitu. Saya bertanya, ya ini tapi saya loh ya. Pak Abdul, terima kasih AC-nya buat gereja. Tanpa recall. Foto boleh untuk gereja, betul. Terus untuk apa ditaruh di Facebook itu? Kami sedang bongkar tekel ini. Untuk apa juga? Dulu kita melakukannya itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya mikir, kenapa dulu kami kalau bongkar-bongkar masukin Facebook, untung hashtagnya baik-baik aja. Iya kan? Perhatikan saudara, kemuliaan bagi Tuhan itu adalah tujuan utama dari setiap perbuatan kita. Perhatikan, itu adalah menjadi saksi yang setia dan benar. Tidak usah repot-repot, saudara menjadi saksi yang setia dan benar tuh. Pertama, perbaiki diri kita terus untuk cinta Tuhan. Kedua, jadilah berkat buat orang lain. Engkau tidak punya uang untuk membantu tetanggamu, paling tidak berikan dia semangat melalui perkataan. Betul? Jangan malah jadi racun. Iya kan? Seperti lagunya siapa di kuburan, racun, gitu. No, memang kau apa? Coba. Amin saudara. Itu dia. Next 4 kali. Macet. Karena terkena racun. Yang tadi itu udah saya jelasin semua, makanya saya bilang 4 kali. Terakhir, apa pesan bagi kita dari teks ini? Pesan bagi kita adalah gini. Pertama, semua sumber daya yang ada dalam kita harus kita gunakan menjadi sesuatu yang berdaya guna bagi Tuhan. Berguna, apapun sumber daya itu. Nah ini dia. Ulangan. Ulangan apa bilangannya? Pasal 6 bilangan gitu ya. Ini nggak apa-apa saya khotbah amin. Harusnya saya udah cepet-cepet aja tadi ini, tapi ya. Ulangan gitu. Belum lama kan? Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 itu kan. Shema Israel.
Ya kan? Dengarlah hai orang Israel. Adonai Elohenu, Tuhanlah Allahmu, Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Ve'ahavka et Adonai. Kasihilah Tuhan Allahmu bekol lefafta, dengan segala genap hatimu, ubekol nafseka, dengan segenap nafasmu, ubekol beodeka, dengan segenap sumber dayamu. Jadi semua sumber daya kita itu harus kita pakai untuk mengasihi Tuhan loh. Engkau jago bangunan, jadikan skillmu itu mengasihi Tuhan. Iya kan? Itu dia. Yang kedua, apa? Pesan bagi kita. Sekalipun banyak sumber daya dalam diri kita, tetaplah perlakukan Kristus dengan layak. Jangan karena kita kaya, kita menganggap Kristus itu sudahlah. Jangan. Perlakukanlah Kristus dengan layak, sambutlah dia dengan cara yang pantas. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tetaplah sambut Kristus sebagai, itu pesannya, saudara. Amin. Tuhan memberkati kita ya. Selamat pagi.